Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadal mu'minin liadal amali sholihan wa syarah sudur awlahi mutakin bil imani wa jabi rasulullah minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabi ababa jahalati wa dolalah wa yasalam al baqiyati sholihan ma yatabahuna bihi manajil jannah wadlam minhu wa ni'mata rabbuka yahkum man yasha' wa yahtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala minal asma'i husna wa sifat waskuruhu ala ma'aslahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju bila darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasulullah sallallahu ayati wal mujizat Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qatatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima khuliq wal khatib lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari al-azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa wasbiru farabi man syakara wasbala sinata bidhikri fasayid man dzakara wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan tabura yafiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wasuma qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha wa anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadma 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi ma amila bima wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqah. Sadaqallahu al-azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita sama-sama pada hadir walaupun berjauhan, tetapi tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita mengharapkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua ilmu dan amal menjadi manfaat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang paling utama bahwa manusia diwajibkan untuk selalu bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, yang mana selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh mengharap agar kita termasuk golongan orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Dan kemudian sudah dipastikan pada orang tua kita pun akan mendapatkan siraman-siraman maghfirah rahmat dari Allah, sehingga mendapatkan satu kebebasan dari siksa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala.
mudah-mudahan segala hajat baik yang belum tersampaikan atau yang masih di dalam penundaan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita, selamat dunia dan akhirat, dan diluaskan rezeki-rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal, barakah, serta mendapatkan ridho Allah. Yang paling penting akhir hayat kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Syafiq, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak henti-hentinya bagi orang yang betul-betul mencintai, niscaya akan menghiasi lidahnya yang selalu basah dengan zikir, yang selalu mengingat terus dan membayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menolak dan pasti akan menolong pada umat-umatnya, termasuk keluarga dan sahabatnya semuanya yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat beriringan di belakang bendera Nabi kita Muhammad SAW sampai di mizan, sampai syirat, sampai di pintu-pintu surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan naungan syafaat Nabi kita Muhammad SAW yang terus mengalir kepada orang-orang yang mengambil warisan-warisannya, yaitu berupa kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan itu kita dimasukkan golongan-golongan dari pecinta Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Malam ini kita membuka bab tentang amal perbuatan. Yang dikatakan dalam surat Quran, surat Al-Hasyr ayat 18-19, orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang diusahakan untuk masa depan, artinya pada hari kiamat. Dan takutlah sekalian selalu kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Dan janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu dia Allah menjadikan mereka semua lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi amal apakah yang bisa membawa dia masuk surga? Amal apakah yang bisa mengantarkan hamba-hamba ini masuk ke surga? Karena Abu Hurairah bersabda, Nabi SAW, dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW itu bersabda, sebelum dua tapak kaki seorang hamba melangkah besok pada hari kiamat, sehingga ditanya dahulu tentang 4 perkara. Yang pertama, dari umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, dari badannya untuk apa dirusakkan. Dan yang ketiga, ilmunya untuk apa diperbuat dengan ilmunya.
Yang keempat, dari hartanya, dari mana didapatkan dan untuk apa dinafkahkan atau dihabiskan. Maka jelas kalau kita berbicara umur, kira-kira banyak dihabiskan untuk apa? Dipentingkan untuk apa, condong untuk apa, ini adalah hisab. Badannya mondar-mandir untuk apa? Sehingga sudah tidak bisa berpuasa, tidak bisa mampu karena sudah tua. Tapi kerusakan yang badan ini bukan berarti dilupakan. Tetap itu ada catatannya. Satu langkah ada catatan yang tidak bisa terlepas dari hitungan hisab. Ilmu berbagai macam. Ada ilmu yang disebut ilmu dunia, ada yang disebut ilmu akhirat, ada yang disebut ilmu yang jahat. Ini semua yang baik pun akan dipertanggungjawabkan. Ilmu dunia dipertanggungjawabkan, apalagi ilmu yang jahat. Ulama usul, ulama akhirat, ulama dunia. Jadi dokter, dosen, jaksa itu ulama, tapi ulama dunia. Seorang yang punya keahlian itu disebut ulama. Kalau itu manfaat bagi orang lain, ilmu itu maka jadi amal jariah. Tapi kalau ilmu tidak membawa manfaat orang lain, bahkan membawa kemudaratan, itu membawa kesengsaraan bagi yang memiliki ilmu. Ulama usyuk jahat, yang jelas bahwa itu ciri-ciri khas ulama-ulama yang jelas menjual agama Allah. Kemudian kalau sudah ilmu dapat hartanya kemudian untuk apa? Kalau untuk manfaat atau mudarat, kalau selebihnya itu untuk kepentingan yang sifatnya mubadir, itu sudah mubadir, itu dosa. Wa uridu ala rabbika sofa, saat itu ditanya berdiri dan mereka dihadapkan kepada Tuhanmu dengan sofa, berbaris, antri. Jadi sidang itu antri, berbaris, dan satu persatu yang ditanya tadi. Dan kalau kalimat kata-kata itu dihadapkan, berarti itu sudah jelas sanksi yang akan diterima atau selamat. Maka dilihat kekuatan-kekuatan ingat Allah atau kekuatan yang lupa Allah. Kalau orang ingat Allah dengan orang yang sedikit ingat Allah, dan ada ketika lupa Allah. Ini nasullah karena si'ahum. Kalau mereka melupakan Allah, pasti
pasti Allah melupakan mereka. Maka yang jelas bahwa itu merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Ini susah bilang. Jadi kita tanya terus hati kita ini, apakah kita ini condong kepada kehidupan ini atau kita condong kepada akhirat? Kalau kita condong dunia, udah gak ada harapan. Volume dunia lebih berat, itu gak ada harapan. Kenapa saya katakan tidak ada harapan? Semua itu akan lenyap dengan yang banyak. Maka Zunnun al-Misri berkata, menerjemahkan ayat Allah dalam surat Yasin, inna nahnu yul mauta wa natubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatatkan amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu akan kami perhitungkan dalam bukti yang nyata, imam mubin. Ini ayat yang jelas dipegang sama tabi'in. Apa Zunnun Misri ini kalau tidak salah nama daripada Nabi Yunus alaihissalam. Zunnun itu nama Nabi Yunus. Ini perjanjian yang selalu diingat. Jadi surat Yasin yang selalu diingat. Ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asayna fi imamin mubin. Maka yang jelas persoalannya, apakah kita ini takut sampai gemetar atau kita takut cuma lesan? Hal itu merugikan dirinya sendiri. Kalau berkenaan tentang amal, kita bicara amal. Amal itu tidak lain adalah bentuk dari perbuatan. Perbuatan tidak terlaksana kalau tidak punya niat. Niat kalau tidak sungguh-sungguh tidak tercipta, tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi satu niat? Niat yang begitu kuat itu bisa tidak terlaksana kalau niat itu banyak pertimbangan. Ini kalau orang banyak mengutamakan dalil akal,
pertimbangan itu pasti munculnya keraguan. Keraguan itu munculnya karena cinta dunia. Ada yang mengatakan cinta dunia itu harus materi, harus harta karun. Cinta kepada anaknya melebihi kadar daripada cinta pada Nabi Muhammad, ini sudah termasuk dunia. Apapun kadar cinta ini melebihi porsi pada Rasulullah, melebihi porsi dari Allah, itu gak ada alasan kecintaan ini yang mengalahkan yang lain. Itu merupakan sifat dari keraguan-keraguan. Melaksanakan perintah, melakukan perbuatan perintah, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah marah orang yang melampaui batas. Setiap apapun di dunia ada batas-batasnya. Dan batas-batas itu adalah berupa hukum. Ini kita kembalikan. Kalau Allah sudah mengancam di dalam surat Yasin, semua amal perbuatan tercatat, Imamin Mubin. Nah, yang melupakan tadi ini bentuk yang melalaikan ini bukan Fulan bin Fulan atau manusia. Keinginan yang kuat selain Allah itu sudah merupakan bentuk penghalang. Keinginan yang kuat selain pada Rasul itu sudah penghalang. Apapun alasan. Saya sibuklah, saya repotlah, saya ada halanganlah, saya ada hal-hal lah. Ini sebenarnya alasan-alasan ini itu bentuk perbuatan iblis yang menghalangi. Setiap sesuatu yang dapat kemuliaan atau harga yang mahal itu tidak segan-segan. Yang namanya iblis itu akan menghalangi segala penjuru dan mencari enak. Ngaji cari enaknya saja. Kalau dia cari enak saja, dia tidak akan memperoleh. Apapun yang dicatat, apapun yang dihafal, ilmu bukan yang dicatat, ilmu bukan yang dihafal, ilmu bukan teks. Tapi ilmu itu bentuk melaksanakan. Sami'na wa ta'na. Sekali lagi. Ilmu bukan menyalin tulisan. Ilmu bukan menghafal tulisan. Ilmu bukan membaca tulisan. Ilmu ad-din nasihat. Sedikit ilmu dilaksanakan lebih utama daripada banyak yang melalaikan. Ini amal.
Maka yang tercipta dari apa-apa perbuatan manusia itu dipandang bukan dohir. Sekali lagi, amal dicatat itu bukan dohir. Dohir itu satu pekerjaan yang didasari dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang tidak dimiliki, melakukan perbuatan amal dohir, itu pasti banyak salahnya. Karena tidak sesuai dari mata batinnya, dari basirahnya terhadap amal. Yang sudah dikatakan, al-ilmu rabbaniyun, ilmu yang mengenal Allah, yang takut kepada Allah. Yang kedua, murid yang ingin selamat. Nah, yang ketiga tadi itu sekedar ikut-ikutan. Kalau ada waktu saya ikut, nggak ada waktu nggak ikut, gitu. Disebut taklid. Maka amal ini bentuk menggantikan segala sesuatu yang sifatnya terhalang. Bukan manusia yang terhalang, manusia menghalangi dirinya sendiri. Karena Allah itu tidak ada hijab. Allah itu ada kata berhijab, terhalang. Niscaya tidak ada langit dan bumi ini. Allah tidak terhalang. Tapi manusia, hijab itu alasan. Hijab itu hujah. Hujah itu alasan-alasan yang menurut dia baik. Wajahmu kau hiasi dengan segala macam, pakaianmu yang kamu hiasi segala macam, badanmu yang kamu hiasi segala macam, Allah tidak pandang. Allah melihat khatir gerakan hati. Amal itu gerakan hati, lintasan hati, gurisan hati yang akan terpancar di permukaan. Kenapa orang menjadi tawadhu? Ini proses daripada amal sujudnya. Kalau sujudnya merendah, sujudnya merasa hina, sujudnya merasa bodoh, sujudnya merasa zalim, pasti dia akan memandang orang lain itu baik daripada dirinya. Ini tawadhu. Kenapa demikian? Karena dia sudah sujudnya ada bentuk penghambaan dengan pengakuan. Yang jelas malu. Ini pertama. Libasa taqwa bijinatul haya. Pakaian orang iman itu takwa. Perhiasannya itu malu. Ini sujud gak punya malu, rokok gak punya malu.
Belum takut ini, belum marah, masih malu. Nah, kalau sudah sujudnya menghasilkan zinatal minal haya, nah ini berarti dia punya pakaian takwa, bajunya takwa, bajunya yang takwa, orangnya tidak takwa. Nyaman dengan kekuatan energi ilmu yang diketahuinya, maka dia makin menunduk, makin tunduk, terus namanya tawadhu. Ketemu orang yang ngerti, dia seperti ngomong orang biasa. Ketemu sama orang yang rendah, dia ikut rendah. Begitu. Tidak menunjukkan sifat bentuk perbedaan sosial. Ini orang tawadhu. Tidak gila hormat, tidak gila pangkat, tidak gila kedudukan, tidak gila harta. Malu, haya, ini nomor satu. Kalau amal tidak dimiliki, rasa malu ini lepas. Anak busur mana yang terlepas dari kedewanya, lepas, lenyap, gak malu. Itu. Kemudian dikuatkan lagi surat yang pendek, tetapi itu luas. Kita ngambil dari surat Al-Baqarah saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah pendek. Sangat pendek. Kami tidak akan beri beban berat apapun yang sekiranya manusia tidak mampu, pasti mampu mikul. Ya, beban apapun baik secara ilmu atau amal atau bentuk duniawi atau materi, pasti ujian itu dia mampu. Jelas. Sedikit amalnya ujian sedikit juga. Contoh, kamu mencari teman atau sahabat yang sempurna, tapi teman itu nggak punya cacat, kamu orang gila. Kalau kamu bersahabat, harus menerima cacatnya, jeleknya, baru kamu terus bersahabat. Tapi kalau kamu mencari sahabat yang masuk, yang sempurna, kamu orang gila, pasti kamu itu bakal sendiri. Ini satu. Begitu pula manusia yang tidak ada kelemahan dan kekurangannya, kamu cari yang sempurna. Menurut kamu ini orang sempurna, ini orang Masya Allah, tapi kamu gak ngerti kekurangannya. Begitu pula orang yang rendah, orang yang bodoh sekalipun, dia punya kelebihan. Mana yang sempurna? Kalau kita tahu amal, berarti amal kita jauh banyak sangat kurang.
sudah sangat kurang, amal sangat kurang, suka merendahkan orang, suka menilai kekurangan orang lain, padahal dia gudangnya kekurangan. Tapi tanpa disadari, kalau kamu mengetahui kelebihan orang lain, berarti kamu mengetahui kekuranganmu. Tapi kalau kamu melihat kekurangan lain, orang lain, kamu banyak sekali kekuranganmu. Itu setiap memandang. Dan bodoh itu perbuatan yang dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci malaikatnya, dibenci surga. Kenapa? Karena bodoh itu semua perbuatan dari amal sholatnya, ibadahnya, hidupnya, enggak ada yang benar. Salah semua. Untuk itulah mencari kita mengetahui tentang hal bahwa kebodohan itu pasti dalam kepedihan, kesusahan, dan diakhirkan terus musibah, baik urusan dunia, baik urusan hati, baik urusan akal, musibah. Bahasa kasarnya, badan sehat, cacat mental. Badan sehat, cacat batin. Itu bukan orang sehat. Ini perlu digali untuk mendapatkan, baru kita bisa beramal, baru kita bisa melaksanakan amal, baru kita bisa melaksanakan perintah Allah.